Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di mata kuliah pemrograman web 1 ya. Jadi pada perkuliahan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan data dari sebuah database ya. Jadi kita di pertemuan kemarin sudah membuat sebuah database. Database-nya itu DB mahasiswa ya. Lalu adapun tabelnya itu kita buat hanya satu, tabel mahasiswa yang terdiri dari 4 kolom atau 4 field ya. Dimana field ini adalah atribut dari mahasiswa ya. Yang pertama ada ID, nama, NIM, dan jurusan. Kita hanya ambil 3 aja ya, 4 dengan ID, supaya nanti kita gampang untuk membuat scriptnya, jadi tidak terlalu banyak datanya seperti itu. Nanti kalau udah expert dengan data yang sederhana ini, boleh kita kembangkan dengan database yang lebih rumit. Oke, jadi kita akan buat dulu ya file PHP-nya. Mari kita buka exam.pp kita masing-masing, di running ya. Pastikan running Apache dan MySQL-nya, lalu kita buka Sublime Text kita. Oke, kita di sini akan membuat file HTML biasa dulu ya. Pertamanya kita save aja dulu ya. Kita save dengan nama folder pertemuan 8. Pertemuan keberapa ini? Pertemuan 9 ya. Jadi kita jangan lupa save-nya itu di C, exam.pp, htdoc ya. Jadi kalau belum ada folder, kita buat folder pertemuan 9 gitu ya. Oke. Setelah kita buat foldernya, kita beri nama index.php. Lalu kita save di folder pertemuan 9. Nah, kita sudah mempunyai file PHP bernama index. Jadi kita akan buat script HTML biasa dulu dengan titel, halaman utama atau dashboard ya. Ini sederhana aja ya, hanya polos. Jadi kalau kalian mau menambahi CSS sendiri silahkan. Daftar nama mahasiswa STEMIK Pelita Nusantara. Sini kita buat alignnya center ya, supaya di tengah. Oke. Nah, kita buat di sini sebuah link nantinya akan kita pakai untuk menambah data ya. Menambah data. Tapi linknya belum kita fungsikan dulu karena tambah data PHP-nya belum kita buat ya. Tambah data mahasiswa. Jadi ini nantinya akan kita isi dengan file tambah PHP. Karena belum kita buat, maka kita buat crash aja dulu. Lalu kita buat spasi ya, agar dia ada berjarak begitu dengan form yang akan kita tampilkan nanti. Jadi kita membuatnya supaya rapi dengan table ya. Table, kita berikan bordernya 1, cell paddingnya 10, cell spacingnya 0. Jadi di dalam tabelnya nggak ada spasinya gitu. Dan tebal paddingnya adalah 10. Oke, kita buat table row-nya.
kita memakai TH ya. TH itu table header. Jadi kalau table header ini dia otomatis dia di tengah dan tulisannya itu bold atau tebal. Kalau TR biasa dia kecil dan di rata kiri. Nomor, nama, NIM ya. NIM, lalu jurusan. Sudah kita buat headernya. Nah, tinggal di sini kan kita isikan ya. Berarti kita harus mempunyai table row lagi. Nah, disinilah data-data yang akan data-data yang dari database tadi kita letakkan ya. Karena ada 4 tabel header, berarti tabel datanya juga harus ada 4 ya. Jadi ini biasanya ini ya kita buat TD gitu ya. Jadi nanti ini akan kita letakkan data-data yang ada pada database tadi. Tuh. Jadi kita save dulu. Lalu kita melakukan pencarian di localhost pertemuan 9. Nah, karena kita membuat namanya itu dengan indeks, maka dari itu kita tidak perlu lagi membuat indeks.php. Nah, ini akan secara otomatis ya, karena kita beri nama dengan indeks, maka file indeks akan diakses terlebih dahulu oleh server PHP. Kita tulis indeks.php ini boleh, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kita ketik aja nama foldernya ya, pertemuan 9, lalu kita enter. Nah, maka dia akan tampil sendiri indeksnya gitu ya. Tapi kalau kita buat juga dengan indeks.php juga tidak ada yang berbeda ya, sama saja seperti itu. Nah, ini datanya masih kosong ya, jadi belum kita koneksikan ke dalam database-nya. Coba kita isi dulu deh dengan nama yang sembarang gitu ya. Misalnya di sini kemarin kita buat namanya Jaidan. Nomornya dulu ya, nomor 1. Namanya itu Jaidan Fahri. NIM-nya 190.121.007 misalnya. Dan jurusannya itu teknik informatika. Lalu kita save, kita refresh. Nah, ini dia seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan jadi ya, tapi kita mau koneksikan data-data ini sesuai dengan di database ini. Nah, ini di database yang sudah kita buat hanya ada 2 data. Nah, nantinya kalau kita isikan menjadi 3 data, 4 data, 5 data, bahkan sampai 100 data, maka 100 data tadi akan tampil juga di website kita seperti itu. Nah, jadi ini adalah file HTML biasanya, maka kita akan buat dia menjadi file PHP yang bisa dikoneksikan dengan database MySQL. Jadi ketika kita insert data maka otomatis terupdate di sini seperti itu, dia terkoneksi langsung. Oke, kita buat dulu ya koneksi datanya. Nah, kita membutuhkan file baru ya. Jadi kita akan bedakan di mana file PHP biasa, di mana function. Nah, jadinya nanti kita akan membuat banyak function ya. Mulai function read datanya, function tambah data seperti itu, atau function ubah data gitu. Jadi kita akan buat file baru, new file. Kita save di pertemuan 9 tadi ya. Namanya itu function karena terdiri dari banyak function, kita buat function lah ya, function.php. Lalu kita save.
Kita buka dulu tag PHP-nya. Lalu kita tutup dulu ya biar nggak bingung. Nah, kita akan buat seperti saya bilang tadi, variabel untuk koneksi kita ke database yang akan kita buat ya. MySQL Connect. Parameternya itu ada 4. Yang pertama nama servernya. Nama server kita itu localhost. Lalu nama username-nya itu defaultnya tuh root. Kalau nggak kalian ganti-ganti itu root. Sandinya itu kosong. Dan DB mahasiswa adalah nama database kita ya. DB mahasiswa. Nah, kita sudah selesai membuat sebuah koneksi ya dengan database. Nah, lalu kita akan membuat function untuk read data ya, atau membaca data dari database kita tadi. Nama function kita adalah query. Bebas sebenarnya mau buat apa ya. Jadi karena ini kita berhubungan dengan query SQL, kita buat namanya query. Nah, lalu kita akan panggil koneksi yang di atas di sini, yang ini. Nah, karena koneksi ini akan kita panggil secara berulang-ulang, maka kita memerlukan sebuah function global untuk memanggil $koneksi tadi, menandakan bahwa $koneksinya itu ada pada satu file PHP. Lalu kita akan membuat menampilkan data yang ada pada koneksi kita tadi ya, pada variabel koneksi tadi dengan cara mysqli_query. Lalu parameternya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah variabel koneksi kita tadi, dan function kita tadi yaitu adalah query. Nah, fungsi ini akan kita bungkus ke dalam sebuah variabel ya, agar tidak sulit. Kita namakan hasil ya, atau result dari koneksi kita tadi. Jadi fungsi ini kita tampung dalam sebuah variabel result. Nah, selanjutnya datanya tadi akan kita buat dalam bentuk array. Jadi kita buat dulu di sini sebuah variabel dengan indeks array kosong. Nah, selanjutnya akan kita buat sebuah looping ya, atau perulangan. Jadi kita akan ambil seluruh data yang ada pada database DB mahasiswa tadi. Jadi kalau misalnya ada 100 data, maka akan kita looping 100 data tadi. Caranya kita memakai fungsi looping, yaitu while. Kita nggak pakai parameter ya, karena kita langsung ambil datanya dari database. Kita buat variabel baru, row, $row. Row itu adalah baris gitu ya, sama dengan berarti sama ya dengan yang tadi. Berarti ini kita buat rows, nantinya akan terdiri dari banyak baris ya. Ini rows, ini row ya. Jadi row-nya itu adalah mysqli. Kita memakai fungsi query lagi, fetch sok aja, sok. Kita memakai yang asosiatif ya. Kalau kalian ingat kita belajar array, ada yang asosiatif, ada yang numerik.
Jadi kita akan memanggilnya itu secara asosiatif ataupun secara dengan memanggil nama headernya saja gitu ya, bukan memakai index array ke 0 ke 1 gitu kita memakai. Jadi kita memakai asosiatif biar lebih gampang. Dengan parameternya itu result ya, hasil dari query dan koneksi kita tadi. Jadi yang mau kita ulang itu adalah variabel row kita tadi, rows tadi, yang akan kita tambahkan datanya itu adalah kita tambahkan data dari sini, dari variabel row ini tadi. Kan variabel row ini tadi udah berisi data berisi perulangan dari data si result tadi ya. Jadi di sini kita tambahkan array berupa $row. Semoga paham ya. Jadi ini kalau kalian ingat kan ini adalah untuk membuat menambahkan sebuah array ya. Jadi ini rows tadi adalah sebuah array kosong. Array kosong tadi kita tambahkan variabel row yang berisi dari perulangan dari variabel koneksi kita tadi. Oke, kalau udah kita return si $rows tadi yang sudah berisi data-data perulangan dari data-data database yang ada pada database kita. Return rows. Oke, selesai ya untuk function kita yang di sorry ya, ini belum kita buat apa ya, tutup kurungnya. Jadi kita sudah selesai membuat function dari query ya, query untuk mengambil data dari database-nya gitu ya, atau menampilkan datanya. Nah sekarang kita balik ke file index tadi, agak kita perbarui sedikit karena kita sudah mempunyai file function tadi. Jadi cara menyambungkan antara file function tadi ke file index punya kita tadi, kita harus memakai fungsi require ya, ataupun include, ataupun ya sejenis itu ya, include ataupun require. Artinya itu membutuhkan file tertentu gitu. Jadi kita sudah kita buat file untuk function kita. Jadi di sini kita buat require nama function kita tadi, function .php. Oke, sudah. Jadi kita sudah membuat koneksi ke function .php ini ya. Lalu ada lagi tugas kita membuat query. Di sini kan kita hanya menyambungkan database kita ya. Di sini kita tidak memilih tabel mana yang akan kita ambil datanya. Maka di sini kita membuat query untuk mengambil ataupun select gitu ya. Bahasa query kita harus biasakan dengan huruf besar ya. Select bintang atau ambil semua data from dari tabel kita. Tabel kita apa? Tabel mahasiswa ya. Lalu artinya query-nya adalah ambil semua data dari tabel mahasiswa. Jadi agar ini tidak kita panjang nanti memakai ini, kita sederhanakan atau kita masukkan dia ke dalam sebuah variabel gitu ya. Jadi kita buat aja ini variabel mahasiswa. Jadi nanti isinya adalah variabel mahasiswa adalah isinya dari
query dari semua data yang ada pada tabel mahasiswa gitu ya. Oke, sudah kita buat. Nah, lalu kita geser ke bawah. Nah, di sini kan tadi kita mau buat datanya itu di sini ya. DTD ini. Nah, ini akan kita buat menjadi perulangan semua data yang ada pada database gitu. Nah, jadi caranya adalah ini kita hapus menjadi PHP echo ini. Jadi nah seperti ini ya. Jadi PHP echo ini bisa disederhanakan menjadi $PHP sama dengan gitu. Jadi ini bisa disederhanakan dengan seperti ini aja. Nah, ini sama dengan PHP echo biar tidak terlalu panjang kita menuliskannya. Jadi kita buat di sini sudah tidak memakai string ya. Kita buat di sini $mahasiswa dengan indeksnya kan kita buat asosiatif. Jadi kita untuk memastikan lagi kita lihat lagi nama headernya, ID ya, ID, nama, NIM dan jurusan. Berarti di sini kita buat ID gitu. Oke. Nah, begitu juga untuk yang ini ya. Seterusnya dia akan kita buat seperti ini. Sebelumnya berarti kita harus membuat perulangan dulu, perulangan dari data yang akan kita tampilkan tadi ya. Jadi kita akan membuat perulangan untuk array. Masih ingat kalian perulangan untuk array menggunakan fungsi apa? Jadi perulangannya itu menggunakan for each. Ini kita tidak buat parameternya. Ini kita buat titik 2 saja. Nah, di sini variabel yang akan kita tampilkan adalah mahasiswa ya. Jadi akan kita looping variabel mahasiswa ini sebagai di sini harus diumpamakan lagi dia. Lalu nanti yang sebagainya ini akan kita tulis di sini. Di sebelum asosiatifnya. Berarti di sini MHS saja ya, MHS. Di sini sudah tidak pakai value lagi. Berarti di sini kita sudah tidak pakai mahasiswa lagi karena mahasiswa sudah digantikan menjadi MHS. Itu sudah selesai, lalu kita copy aja biar nggak lama ya. Tinggal kita ganti asosiatifnya. Di sini kan nama, di sini name, dan di sini jurusan. Nah, ini harus sama persis dengan asosiatif yang ada di sini. Array asosiatif yang di sini harus sama persis dengan tabel kita, nama fieldnya. Di sini ID, nama, NIM dan jurusannya ini huruf kecil semua. Jadi kita buat di sini juga huruf kecil semua. Nah, kalau kalian ada yang membuat huruf besar di awal ataupun huruf besar semua, maka disesuaikan dengan tulisan yang ada pada database ya. Karena kalau untuk array ini dia bersifat case sensitive.
Oke, lalu kita sudahi loopingnya ya, yaitu kita memakai fungsi and for each. Oke, sudah selesai. Coba kita save dan kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, di sini ada error di line 3. Katanya failed to open function PHP. Nah, di sini ya kita kurang S-nya 1. Di sini kita buat namanya functions, ada S-nya, functions. Di require-nya nggak kita buat S-nya. Kita tes dulu satu-satu dulu ya. Kita save. Kita refresh lagi. Ada error di mana ini? Di line 5 ya. Di line 5 di index. Itu cara memanggil query-nya. Query dari mahasiswa. Tidak ada yang salah di sini ya, saya rasa. Jadi kita akan coba dulu cari satu persatu apa yang kira-kira membuat dia menjadi error. Jangan lupa ya, mungkin karena kita belum kita save di function tadi, bisa jadi juga. Kalau kita save refresh tadi, nah jadi lain lagi dia, unexpected function pada function line 4. Jadi salahnya di line 4 lagi functionnya. Ada yang salah di sini. Kalau tidak ada di line 4-nya, mungkin ada di sebelumnya ataupun di sesudahnya ya, seperti itu. Nah, di sini kita lupa memberikan titik koma lagi. Lalu kita berikan titik koma, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, sudah tampil ya data kita pada web browsernya. Jadi kalau kita tambahkan data lagi di sini ya, coba kita insert. Sini namanya Michelle Amira. Nya 190.121.001. Jurusannya bisnis digital. Kita save. Kok kita save, sorry. Kita go. Nah, satu row insert, satu baris ditambahkan ya. Kita lihat di browse. Nah, menjadi 3 data. Coba kita refresh di sini. Nah, bertambah ya menjadi 3 data. Oke, jadi kita sudah bisa mengkoneksikan PHP dengan database ya. Oke, mungkin itu dulu untuk read data ini. Di pertemuan berikutnya kita akan menampilkan fungsi tambah datanya. Kalau kita klik tambah data, akan muncul halaman tampil tambah data. Kita isi datanya, maka akan tampil di sini. Tidak lagi kita isikan di dalam database-nya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.